Selamat pagi, salam inspirasi. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu berbahagia. Nah, kali ini kita akan coba sharing tentang cara elegan membalas dendam. Ya, ya, kompetisi hidup, dinamika hidup, dinamika pertemanan, itu kadang-kadang ada saja orang yang jahat, ada orang yang suka mengusili atau menyakiti orang lain. Tapi hal yang perlu diingat adalah ya, orang yang suka menyakiti orang lain itu adalah orang yang sakit. Karena orang normal harusnya orang yang selalu ingin berbuat baik, ingin memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, quote saya, membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan menurunkan derajat menjadi orang jahat. Tidak perlu kita ikut menjadi orang jahat hanya karena bertemu dengan orang jahat. Lalu itu apa saja caranya? Apa saja triknya atau cara elegan untuk membalas dendam ketika kita disakiti? Yang pertama adalah tidak membalasnya, ya. Jadi kalau bisa malah membalasnya dengan kebaikan. Itu kalau kita levelnya lebih baik atau lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah melupakannya. Tidak perlu membuang pikiran dan tenaga dengan mengingat orang yang sudah menyakiti kita, atau tidak perlu mengingat orang yang sakit yang levelnya di bawah kita. Lalu yang ketiga, caranya adalah fokus saja membangun kebaikan dan memperbaiki diri kita sehingga kita menjadi lebih baik. Lalu yang keempat adalah dengan tersenyum. Ya, anggap saja itu sebagai variasi kehidupan. Jangan dimasukkan ke pikiran dan jangan menjadi sakit hati. Karena kalau kita sakit hati, ya kita akan sakit sendiri. Lalu cara elegan yang kelima adalah tinggalkan. Ya, misalnya apakah itu orang yang menyakiti kita di grup WA atau ketemu langsung, ya jangan diladeni tapi ditinggalkan. Lalu cara yang keenam adalah belajar memaafkan. Ya, kalau belum bisa memaafkan, belajarlah memaafkan sambil mengingat tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh besar dunia yang bisa memaafkan orang lain. Ya, seperti Buya Hamka yang memaafkan Bung Karno, ya, seperti Nelson Mandela yang memaafkan penguasa apartheid, ya, seperti Anwar Ibrahim yang memaafkan orang yang dulu memenjarakannya. Jadi kita ingat itu. Kalau kita ingin naik kelas menjadi orang-orang sehebat itu, maka kita juga harus bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Cara elegan yang ketujuh atau yang terakhir adalah jadikan motivasi untuk menjadikan diri kita lebih berharga dan lebih dihormati. Ketika ada orang yang menyakiti kita itu artinya dia menganggap kita rendah, dia menganggap kita lemah, dia menganggap kita kecil. Nah, jadikan motivasi untuk menunjukkan bahwa kita lebih kuat, kita lebih hebat, dan kita lebih pantas untuk dihormati dan dihargai. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Salam inspirasi.